Sidang Perkara Perdata Nomor 7 Perdata 2022 PT KDI. Untuk acara putusan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan nomor 7 Perdata 2022 PT KDI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Busi tempat tanggal lahir Watu 31 Desember 1942, jenis kelamin perempuan, golongan darah O, alamat Jalan Hairil Anwar, RT RW 027009, Kelurahan Watulundo, Kecamatan Puatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Agama Islam, status perkawinan cerai mati, pekerjaan petani, garing pekebun, kewarganegaraan warga negara Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Saparula Esa MH, Mirwan Esa, dan Hartono Esa, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Saparula Esa MH, dan rekan yang beralamat di Jalan Bahagia, Lorong Damai nomor 1, Kelurahan Bongguya, Kecamatan Uwa, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2021 selanjutnya disebut sebagai pembanding semula tergugat. Lawan Dr. HLM Ijad Manarpa MSc, tempat tanggal lahir Bau-Bau, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Labuke, Kamali Badia, Kelurahan Badia, RT RW 003003, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, agama Islam, status perkawinan kawin pekerjaan, pensiunan PNS kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Abdul Wahid Soliwunto Esa MH, pekerjaan advokat, alamat Jalan Martandu, Lorong Karisma 4, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Ladasman Esa, pekerjaan advokat, alamat Jalan Abu Nawas, Lorong Ansel, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Dan LM Julkarnain Esa, pekerjaan advokat, alamat Desa Liu Mentinggi, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2021 selanjutnya disebut terbanding semula penggugat. Pengadilan tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Januari 2022 nomor 7 garing Perdata garing 22 PT Kendari tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding. 2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Januari 2022 nomor 7 Perdata 2022 PT Kendari tentang penunjukan panitera pengganti dalam penyidangan perkara tersebut. Berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 31 Perdata Gugatan 2021 PN Kendari tanggal 13 Desember 2021 yang dimohonkan banding serta surat-surat yang bersangkutan dan perkara tersebut. Penetapan hari sidang perkara banding perkara perdata nomor 7 Perdata 2022 PT KDI tentang duduk perkara. Baik, kami lanjut tentang duduk perkara. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 31 PDTG 2021 PNKDI tanggal 13 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut: mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi dari penggugat. Dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan gugat untuk sebagian. 2. Menyatakan menurut hukum tanah sekitar luas kurang lebih 10 meter persegi
dahulu terletak di Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, saat ini terletak di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, dengan batas-batas dahulu berbatas sebelah utara berbatas dengan tanah Dogalis Kadir, sebelah timur berbatas dengan tanah Saudara Yahya, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Kari Anwar, sebelah barat berbatas dengan tanah milik Laude Mayoro, dan saat ini batas-batas tersebut sebagai berikut. Sebelah utara berbatas dengan Kintal Saudara Dr. HRM Izzat Manafa, sebelah timur berbatas dengan tanah milik Saudara Yahya, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Kari Anwar, sebelah barat berbatas dengan tanah milik Saudara Lukman. Adalah sah tanah hak milik penggugat. 3. Menyatakan berhukum bahwa perbuatan penggugat memasuki dan menggusur tanah dan tanaman jambu air, pohon kapuk, pohon mangga dengan menggunakan doser, dan selain daripada itu, tergugat juga telah menyuruh orang lain untuk menebang pohon jati putih dan jati biasa dengan menggunakan senso tanpa izin, dan sepengetahuan penggugat selaku pemilik atas sengketa adalah perbuatan melanggar hukum yang sangat bukan penggugat. 4. Menyatakan berhukum bahwa apabila ada penjualan tergugat kepada pihak lain atas tanah objek sengketa, agar segala surat-surat yang ada hubungannya dengan pengadaan hak tanpa izin dan sepengetahuan penggugat dinyatakan tidak berkekuatan hukum. 5. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun jika perlu dengan bantuan kepolisian. 6. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp500.000 setiap harinya apabila tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya terhitung setiap hari apabila tergugat ia lalai memenuhi putusan dalam perkara ini. 7. Menghukum tergugat untuk bayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah Rp2.180.000. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Membaca akta permohonan banding nomor 31 garing PDTG garing 2021 PNKDI tertanggal 27 Desember 2021 yang dibuat oleh Basarnas Panitra Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa kuasa pembanding semua kuasa tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 31 PDTG 2021 PNKDI tanggal 13 Desember 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa terbanding semula kuasa penggugat pada tanggal 29 Desember 2021. Membaca surat memori banding dari kuasa pembanding semula kuasa tergugat yang didaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 3 Januari 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan pada kuasa terbanding semua kuasa penggugat pada tanggal 4 Januari 2022. Membaca surat kontra memori banding dari kuasa terbanding semua kuasa penggugat yang didaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Desember 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pada kuasa pembanding semula kuasa tergugat pada tanggal 14 Januari 2022. Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada pihak pembanding semula tergugat pada tanggal 14 Januari 2022 dan kepada pihak terbanding semula penggugat pada tanggal 13 Januari 2022 untuk mempelajari berkas perkara di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Kendari dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa permohonan banding dari kuasa pembanding semula kuasa tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa banding semula kuasa tergugat pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa sebelum pembanding masuk dalam pokok perkara, pembanding akan menerangkan proses jalannya persidangan perkara nomor 31 PDTG 2021 PNKDI
sebagaimana tercantum jelas dalam ekor bahwa perkara aku didaftarkan oleh terbanding pada tanggal 3 Mei 2021 setelah melalui proses jawab-menjawab melalui e-legitimasi, kemudian pembuktian surat-surat antar pembanding atau tergugat dengan terbanding atau penggugat, bahwa setelah pembuktian surat majelis hakim menentukan jadwal untuk dilakukan pemeriksaan setempat yang akan kami uraikan sebagai berikut. Bahwa kesepakatan jadwal sidang pemeriksaan setempat hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 setelah jadwal sudah ditentukan pihak penggugat tidak datang tanpa ada konfirmasi. Sebagaimana dalam kesepakatan, maka sidang pemeriksaan setempat ditunda tanggal 23 Juli 2021. Bahwa tanggal 23 Juli 2021 lagi-lagi pihak penggugat juga tidak datang tanpa kejelasan, sehingga pemeriksaan ditunda lagi tanggal 30 Juli 2021. Bahwa di tanggal 30 Juli 2021 pihak penggugat juga tidak datang, sehingga agenda pemeriksaan setempat diganti untuk pemeriksaan saksi penggugat dari Kamis tanggal 5 Agustus 2021. Bahwa setelah agenda pemeriksaan saksi di tanggal 5 Agustus 2021 disidangkan, majelis hakim kembali menjadwalkan untuk agenda pemeriksaan setempat di tanggal 13 Agustus 2021. Bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 menyebutkan pemeriksaan setempat sifatnya sama dengan persidangan yang dilakukan di kantor pengadilan. Oleh karena sifat pemeriksaan setempat sama dengan sidang di pengadilan, menurut pembanding, pemanggilan untuk jadwal sidang sudah ditetapkan dalam ekor karena sudah menjadi kesepakatan para pihak dan majelis hakim, sehingga mangkirnya penggugat dalam panggilan untuk pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat sebanyak 3 kali berturut-turut sudah sepatutnya gugatan penggugat digugurkan berdasarkan pasal 124 HIR yang berbunyi, jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat hukum biaya perkara. Demikian juga dalam pasal 126 HIR menegaskan bahwa sebelum menjatuhkan putusan pengguguran gugatan, pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil untuk yang kedua kalinya supaya datang menghadap pada sidang yang lain. Apabila penggugat pernah hadir tapi kemudian tidak hadir lagi, maka penggugat dipanggil sekali lagi dengan peringatan untuk hadir, dan apabila tidak hadir sedang tergugat hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara kontradiktor. Bahwa kemenangan majelis hakim dan menggugurkan gugatan itu dapat dilakukan meskipun tidak ada permintaan dari pihak tergugat. Bahwa berdasarkan uraian di atas juga terlihat dalam ekor persidangan tetap putusan terdapat penundaan putusan dalam perkara aku, sehingga pembanding tergugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk meninjau ulang proses perkara nomor 31 PDTG 2021 PNKD apakah sudah sesuai dengan prosedur beracara berdasarkan undang-undang. Bahwa setelah membaca dan pelajari segala isi dan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 31 PDTG 2021 PNKDI tanggal 13 Desember 2021, pemohon banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar dan judek fraksi tingkat pertama nomor 31 PDTG 2021 PNKDI tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dalam provisi, putusan provisi yang dimohonkan terbanding tidak memenuhi persyaratan baik berdasarkan fakta persidangan maupun bukti surat yang diajukan terbanding. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pada bagian provisi, karena dalam permohonan provisi terbanding atau menggugat tidak ada alasan hukum yang mendesak, serta alasan permohonan provisi terbanding atau menggugat sudah menyangkut materi pokok perkara dalam kurung bodem gesil. Dalam eksepsi, majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari telah salah, keliru, dan kurang cermat dalam pertimbangkan pada bagian eksepsi. 1. Gugatan penggugat kurang pihak. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari telah kurang pertimbangkan tidak cukup pertimbangan pada bagian eksepsi sebagai berikut. Bahwa sebagaimana dalam putusan majelis hakim pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 bagian jawaban, pembanding tergugat
telah mengajukan eksepsi diantaranya bahwa gugatan kurang pihak. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim dan putusannya pada halaman 27 menyatakan menimbang bahwa terhadap eksepsi ini dalam repliknya penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terhadap siapa-siapa yang dijadikan pihak merupakan hak dari penggugat. Selanjutnya, menimbang bahwa terhadap eksepsi ini majelis hakim berpendapat dengan penggugat karena pada prinsipnya penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa saja untuk dijadikan sebagai para pihak sepanjang hal tersebut ada dasar hukum atau hubungan hukum. Dalam kurung jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 Register nomor 305.K/SIP/1971 yang berbunyi ajas hukum acara perdata bahwa hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Bahwa atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dengan menolak eksepsi pembanding sangat keliru dan kurang cermat karena majelis hakim tidak mempertimbangkan jawaban eksepsi serta duplik tergugat dalam pembanding yang jelas menyebutkan bahwa perkara akuo sudah pernah diputus dengan nomor perkara 37 PDT G/2017 dengan amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dan putusan akuo juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara atau tingkat banding dengan nomor perkara 6 PDT G/2018 KDI dan kurung bukti T7 dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 5 Oktober 2017 nomor 37 PDT G/2017 KDI yang dimohonkan banding. Bahwa dalam pertimbangan perkara nomor 37 PDT G/2017 KDI menyebutkan setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat, majelis hakim menemukan di dalam lokasi ada pagar beton yang melintang di tengah-tengah objek sengketa. Ketika majelis tanyakan pada penggugat prinsipal bahwa pagar beton itu dipasang oleh PT Tekno Korindo dan jawaban mana didukung oleh keterangan saksi Agus dan Opung yang pada pokoknya menerangkan bahwa pagar beton yang ada di dalam objek sengketa tanah sengketa dipasang oleh PT Tekno Korindo dengan alasannya PT Tekno Korindo masang pagar beton karena PT Tekno Korindo beli dari Akbar. Bahwa dalam duplik tergugat pembanding juga sudah menerangkan di mana Mahkamah Agung sudah memberikan surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 huruf B rumusan hukum Kamar Perdata di mana angka 1 huruf C menerangkan dalam gugatan kepemilikan tanah penggugat yang tidak menaik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan tempat secara nyata menguasai objek sengketa, sedang penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau alsak merupakan gugatan kurang pihak. Bahwa berdasarkan skema tersebut penggugat terbanding dengan nyata mengetahui dan tanah objek sengketa terhadap pihak lain yaitu PT Tekno Korindo yang dikuasai secara permanen serta memiliki alsak. Dan tersebut juga sudah dinyatakan oleh saksi yang dihadirkan penggugat pembanding yaitu saksi Irwan dari Badan Pertanahan Kota Kendari yang menerangkan dalam putusan halaman 24 bahwa setelah kami melakukan pengukuran panjang ke belakang dari objek sengketa adalah 158 meter, sedangkan dalam gugatan panjang tanah objek sengketa tersebut 200 meter. Selanjutnya, bahwa setelah panjang ke belakang 158 meter adalah batas tanah milik PT Tekno Korindo, di mana dapat batas patok beton. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan pertimbangan majelis hakim dan putusannya pada halaman 27 dengan menolak eksepsi gugat pembanding dengan sependapat dengan replik gugat terbanding sangat-sangat keliru karena dasar hukumnya dimaksud oleh majelis hakim tingkat pertama yaitu dalam kurung jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor tanggal 16 Juni 1971 nomor 305 K/SIP/1971 sudah diakomodir lewat surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang pembelakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Bahwa walaupun untuk menentukan pihak yang akan dijadikan gugat atau gugat dalam suatu gugatan adalah hak dari penggugat, akan tetapi dalam konstruksi hukum acara perdata mensyaratkan
agar pihak yang mempunyai keterkaitan dengan perkara harus diikutsertakan dalam gugatan untuk dapat memperoleh gambaran yang utuh dan jelas dari objek yang disengketakan. Oleh karenanya eksepsi pembanding pada bagian gugatan gugat patut untuk dikabulkan. Gugatan gugat kabur atau tidak jelas. Bahwa pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari pada bagian eksepsi kabur atau tidak jelas pada halaman 28 sampai dengan halaman 32 yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa oleh karena eksepsi gugat garing pembanding tidak masuk dalam eksepsi kompetensi, sehingga untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut diputus bersamaan dengan pokok perkara. Bahwa dalam fakta persidangan penggugat tidak bisa membuktikan kepemilikan tanah WUD Adini Kadir diperoleh dari mana, apakah dari warisan atau harta gono gini, karena pembelian tanah garing objek sengketa berasal dari Yunus dan juga pada Dr. Kadir, tapi mengapa yang pembelian penggugat garing terbanding melalui WUD Adini Kadir. Bahwa nama WUD Adini Kadir tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan bahwa dia adalah istri dari Dr. Kadir tanpa pembuktian surat, baik dalam bentuk akte nikah ataupun surat keterangan waris, dan di dalam persidangan tidak ada satupun bukti surat yang dapat menunjukkan WUD Adini Kadir istri dari Dr. Kadir. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan dalam susulan halaman 31 yang menyebutkan bahwa selama mencermati gugatan gugat, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan gugat telah menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut diajukan dan seterusnya. Bahwa pertimbangan tersebut menurut pembanding garing tergugat sangat keliru karena dasar hukum penjualan WUD Adini Kadir serta kejadian penjualan tidak jelas. Selain dasar hukum penjualannya tidak jelas, juga ukuran sebagaimana dalam gugatan yang menunjukkan seluas kurang lebih 10 meter persegi, tetapi dalam fakta persidangan menurut sidang persidangan setempat, majelis hakim tingkat pertama tidak melakukan pengukuran untuk menentukan apakah gugatan gugat sudah sesuai dengan objek sengketa, sebagaimana dalam putusan halaman 29 yang menyebutkan ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan tempat merupakan gugatan kabur. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah jelas bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari telah lalai atau kurang pertimbangkan pada bagian eksepsi berdasarkan fakta persidangan dalam putusannya. Oleh karenanya sang berdasar majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membacakan putusan aku dalam pokok perkara tentang pemeriksaan setempat bahwa benar dalam perkara aku telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Agustus 2021. Bahwa sebagaimana dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2001 pada angka 1 SEMA tersebut menjelaskan mengadakan pemeriksaan tempat atas objek sengketa objek perkara yang perlu dilakukan oleh majelis hakim dengan dibantu oleh panitia pengganti baik atas inisiatif hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan dari keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas penilaian salah satu pihak yang berperkara. Bahwa dalam fakta persidangan pemeriksaan setempat, majelis hakim tidak melakukan pemeriksaan secara terperinci, hanya meminta penggugat garing terbanding menunjuk batas bagian depan objek sengketa, tapi tidak melakukan penunjukan batas bagian belakang dari objek sengketa, di mana tergugat garing pembanding sudah menyampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa objek sengketa kalau di tengah-tengah objek sengketa terdapat pagar beton milik PT Tekno Korindo, sebagaimana dalam eksepsi tergugat garing berbanding. Tetapi majelis hakim tidak meninjaunya karena pada saat itu kondisi di objek sengketa lagi hujan, dan juga tidak melakukan pengukuran untuk menentukan apakah benar yang didalilkan gugat dalam gugatannya sudah sama yang ada di objek sengketa. Selanjutnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari telah salah dan keliru dengan bisa saja mengabulkan petitum terbanding tanpa meneliti dengan cermat bukti-bukti surat terbanding. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana dalam putusan halaman 35 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pokok permasalahan pertama dalam hal ini terjawab, yaitu benar penggugat telah melakukan jual beli tanah dengan WUD Adini Kadir. Dengan demikian, petitum penggugat pada poin kedua layak untuk dikabulkan. Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri pada halaman 34 menyatakan bahwa berdasarkan bukti P3 berupa surat pengalian penguasaan atas bidang tanah tanggal 22 Oktober 2003, diperoleh fakta bahwa penggugat telah membeli tanah objek sengketa dari WUD Adini Kadir dengan harga
40 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah mengabulkan begitu saja petitum gugatan penggugat pada poin kedua, tanpa memperhatikan serta tidak menerapkan standar hukum pembuktian yang tepat dan benar dalam perkara ini, di mana dalam pembuktian, saksi terbanding Agus menyatakan pada tahun 1994 diminta oleh penggugat garing terbanding untuk menanam pohon-pohon, dan keterangan saksi Opung pada tahun 1999 diminta oleh penggugat garing terbanding melalui saksi Agus untuk membuat gorong-gorong di tanah objek sengketa, sehingga pengolahan tanah objek sengketa dilakukan oleh terbanding sebelum adanya penjelasan dari WAUD Adini Kadir, karena penjelasan tersebut dilakukan tanggal 22 Oktober tahun 2003 berdasarkan bukti P3. Bahwa pembanding juga sudah menjelaskan dalam kesimpulan gugat perkara nomor 31 PDTG 2021 PNKDI terkait dengan bukti surat terbanding garing penggugat yang terdapat kejanggalan terhadap objek sengketa, di mana bukti surat terbanding garing penggugat yang menjadi kekeluhan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang pertimbangan bukti surat P3 dan P4 sampai dengan P10 sebagai berikut. Bukti surat P3, surat pengalian penguasaan atas bidang tanah tertanggal 22 Oktober 2003 terdapat error in objecto terhadap objek sengketa. Hal ini didasarkan dalam bukti surat tersebut menerangkan bidang tanah berada di Kecamatan Mandunga RT 26 RW 09. Sementara objek sengketa sejak tahun 1998 sudah berada di Kecamatan Tuwatu. Di tahun 2003 sampai dengan sekarang objek sengketa berada di RT 24 RW 08. Hal tersebut juga dijalankan oleh saksi-saksi pembanding garing tergugat. Akan tetapi di dalam putusan bagian keterangan saksi, tergugat tidak dimasukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Kendari terkait transaksi pembanding yang menjelaskan tempat objek sengketa. Akan tetapi pembanding memiliki rekaman audio secara utuh keterangan saksi-saksi tersebut. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kendari di halaman 35 untuk menguatkan dari putusannya menimbang bahwa bukti P3 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Akbar yang menyatakan bahwa asal-usul tanah tersebut awalnya merupakan tanah milik orang tua saksi, kemudian dibahkan ke Pak Yunus, lalu kemudian Pak Yunus menjualnya ke Pak Abdul Qadir dan kurung suami dari WAUD Adini, lalu selanjutnya dijual kepada penggugat dalam kurung Dr. Izzat Manarfa. Bahwa keterangan saksi Akbar sebagaimana dalam fakta persidangan mengatakan mengetahui hal tersebut berdasarkan dari cerita orang lain yaitu ibunya, dengan kata lain mengetahui dari orang lain, testimonium de aditu, serta dalam fakta persidangan tidak ada bukti satupun yang bisa menguatkan musibah dari orang tua saksi kepada Pak Yunus, serta bukti yang menerangkan peran WAUD Adini dari Pak Abdul Qadir. Bagaimana bisa tanpa pembuktian WAUD Adini dikatakan sebagai istri dari Pak Abdul Qadir, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah salah dan keliru mengabulkan gugatan penggugat garing terbanding. Bahwa selain bukti P3 juga sangat berkaitan dengan bukti P2 karena penerbitan surat tersebut sama, yaitu di tanggal 22 Oktober tahun 2003. Berita acara penjualan lokasi di dalam surat tersebut menjelaskan bahwa WAUD Adini menguasai objek sengketa sejak tahun 1987 sehingga riwayat kepemilikan tanah WAUD Adini semakin tidak jelas. Bukti surat P4 sampai dengan P10 yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk mengabulkan gugatan penggugat garing terbanding jelas-jelas sangat keliru, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak hanya melihat nama yang tertera dalam bukti surat-surat tersebut tanpa meneliti alamat dan luasan dari surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan, dan surat setoran pajak daerah, sebagaimana juga pembanding menerangkan bukti surat tersebut di dalam kesimpulan perkara nomor 31 PDTG 2021 PNKDI, di mana terdapat perbedaan alamat dan luasan yang ada di dalam SSPD dengan objek tanah yang disengketakan dan perkara AKO. Dan di antara bukti tersebut, pembanding akan memberikannya sebagai berikut. Bukti surat terbanding P4 menjelaskan terletak di Jalan KRI Anwar, Kelurahan Purwatu, RT 22 RW 4 dengan luas bumi dan tanah 3.658 meter persegi. Bukti surat banding P5 menjelaskan terletak di Jalan KRI Anwar, Kelurahan Purwatu, Kecamatan Tuwatu, RT 00 RW 00 dengan luasan 30.000 meter persegi. Bukti surat terbanding P5 menjelaskan terletak di Jalan KRI Anwar, Kelurahan Purwatu, Kecamatan Tuwatu, RT 025 RW 09
dengan luasan 10.000 meter persegi. Bahwa berdasarkan uraian bukti surat di atas menunjukkan lokasi pembayaran SPD tidak berada di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu. Begitupun dengan luasan pendapat berlebihan di setiap SSPD. Tersebut, kantor banding mendalilkan objek sengketa terletak di Jalan Kainan Anwar, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu dengan luas 10.000 meter persegi dengan batas-batas. Sebelah utara berdasarkan dengan tanah Nadas Kadir, sebelah timur berdasarkan dengan tanah Saudara Yahya, sebelah selatan berdasarkan dengan tanah di Jalan Kainan Anwar, sebelah barat berbatasan dengan tanah Laude Mayoro. Dan saat ini batas-batas tanah tersebut sebagai berikut. Sebelah utara berdasarkan dengan Kinta Dr. M. Zat Manarfa, sebelah timur berdasarkan dengan tanah Saudara Yahya, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Kainan Anwar, sebelah barat berbatasan dengan tanah Haji Lukman Har. Bahwa selain bukti surat yang tidak present juga dalam pembuktian, batas-batas majelis hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari terbanding tanpa mempertimbangkan keterangan saksi dari pihak pembanding, di mana saksi Irwan yang merupakan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari menyatakan bahwa luasan tanah pembanding yang dimohonkan untuk disertifikatkan termasuk dalam objek sengketa 2,5 hektar. Akan tetapi, permohonan tersebut ditunda karena ada sengketa. Kemudian saksi Irwan juga menerangkan yang menjadi objek sengketa bagian sebelah barat belum ada yang bersertifikat. Hal itu dibelakang oleh saksi Irwan melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Sebagaimana dalam gugatan terbanding yang mengatakan sebelah barat bank sengketa dunia milik Laude Mayoro dan sekarang milik Haji Lukman Har yang telah bersertifikat. Bahwa oleh karena itu batas sebelah barat dan dari objek sengketa sudah terbantahkan. Bahwa selain sebelah barat objek sengketa yang tidak sesuai dengan dari gugatan, juga sebelah utara objek sengketa, di mana terbanding mengatakan sebelah utara dahulu berbatasan dengan Dr. Kadir dan sekarang berbatasan dengan terbanding sendiri dalam kurung Dr. Izzat Manarfa. Sebenarnya sangat mudah bagi terbanding untuk membuktikan kalau tanah di sebelah utara adalah tanah miliknya, yaitu dengan menunjukkan bukti surat kepemilikannya. Akan tetapi, terbanding tidak dapat membuktikan kalau sebelah utara dari objek sengketa adalah tanah miliknya, hanya melalui keterangan saksi tanpa didukung oleh bukti surat. Oleh karenanya, telah jelas bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari melanggar asas yang digariskan oleh Pasal 178 ayat 1 HR dan Pasal 189 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka sepatutnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengoreksi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Abo. Selanjutnya, Majelis Hakim telah salah dan keliru dengan menyatakan tergugat garing pembanding melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya. Sebagaimana dalam putusan halaman 36 yang pada pokoknya berbunyi, menimbang bahwa dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah masuki dan mengusur tanah dengan menggunakan bulldozer di atas tanah milik penggugat. Selanjutnya, menimbang bahwa dalil gugatan penggugat tersebut disangkakan oleh tergugat dengan dalil bahwa tergugat memperoleh tanah tersebut secara turun-temurun, sehingga tidak ada fakta hukum yang menunjukkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa penggugat telah melakukan jual beli tanah dengan Laude Adini Kadir, maka menurut Majelis Hakim perbuatan penggugat yang masuki dan menggusur tanah dengan menggunakan bulldozer di atas tanah milik penggugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga dengan demikian, permasalahan kedua dalam perkara ini pun telah terjawab dalam petitum gugatan penggugat yang berkaitan dengan permasalahan pokok kedua ini, yaitu petitum poin ketiga dan kelima dalam hal ini haruslah dinyatakan dikabulkan. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang tidak mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi pembanding sangatlah menciderai proses hukum dan begitu saja menyatakan pembanding melakukan perbuatan melawan hukum. Karena hanya dengan menjadikan patokan jual beli antara terbanding dengan Laude Adini yang tidak jelas objek jual belinya sebagaimana yang pembanding terangkan di atas. Bahwa bantahan pembanding yang mengatakan kalau tanah objek sengketa merupakan tanah turun-temurun sudah dijelaskan oleh saksi Manisi yang mengatakan bahwa tanah tersebut ada warisan dari orang tua Busi, dan juga mengatakan bahwa tanah Abu Said bukanlah tanah yang saat ini menjadi objek sengketa.
yang saksi ketahui bahwa tanah saudara Abu Said terletak di Wawuraha, lokasinya jauh dari objek sengketa, dalam kurung keterangan saksi dan putusan halaman 19. Bahwa jawaban pembanding dan gugatan pembanding yang menerangkan bahwa benar sekitar tanggal 17 April tahun 2019 dan tanggal 23 April 2021, pembanding garing tergugat menggusur tanah dan menebang pohon yang berada di lokasi di objek sengketa. Namun, perbuatan pembanding tersebut bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum, karena tanah dan tanaman tersebut adalah milik pembanding, di mana tanaman tersebut pembanding sendiri yang tanam di atas lahan milik pembanding. Hal itu dikuatkan oleh bukti surat T1 dan keterangan saksi-saksi, di antaranya keterangan saksi-saksi sebagai berikut. Saksi Charles Silondai yang menerangkan sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1989 atau 10 tahun sering melewati kebun pembanding dengan tujuan pergi sekolah dan melihat pembanding bersama dengan suaminya dan kurung Jafar mengolah tanah tersebut dengan menanam beberapa jenis pohon, diantaranya pohon mangga, jambu, cengkeh, jagung, dan lain sebagainya. Dan di lokasi tanah kita bukan lingkungan Wawuraha, tetapi lingkungan Lalowunu. Selanjutnya saksi Manisi yang menerangkan bahwa Ibu Usi dan kurung pembanding memiliki tanah tersebut sejak tahun 1990-an, di mana dulunya kami berkebun di lokasi tersebut, dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Busi dan kurung pembanding, dan di lokasi tanah Ibu Busi bukan lingkungan Wawuraha, tetapi lingkungan Lalowunu. Selanjutnya, saksi Martina, bahwa tanah tersebut milik Ibu Busi dan kurung pembanding. Saksi mengetahuinya sejak tahun 1981, di mana dulunya sekitar lokasi tersebut adalah jalan setapak tempat saksi lewat kalau pergi sekolah. Untuk itu saksi sering mampir minta air minum di rumah Ibu Busi. Dan Ibu Busi menanam padi dan berkebun di atas tanah tersebut sampai tahun 1989. Kemudian Ibu Busi pindah di lorong Mihai, namun tetap ke lokasi tersebut untuk berkebun. Dan saksi tidak tahu pasti ukuran dan luas tanah milik Ibu Busi karena kebun Ibu Busi cukup luas. Selanjutnya, saksi Kunus Banggo Sudin yang menerangkan kalau saksi sejak tahun 1979 sering lewat di sekitar tanah Ibu Busi karena saksi bersekolah di Bawatu dan Ibu Busi tinggal dan berkebun di atas tanah tersebut dengan menanam beberapa jenis pohon, yaitu pohon jati, mangga, jambu, dan saksi juga menerangkan kurang lebih jarak 50 meter dari rumah Ibu Busi terdapat rumah anaknya. Selain itu tidak ada lagi orang tinggal di atas tersebut, dan di lokasi tanah objek kita bukan lingkungan Wawuraha tetapi lingkungan Lalowunu. Selanjutnya saksi Kadir menerangkan bahwa tanah milik Ibu Said berbatasan langsung dengan tanah Ibu Busi. Adapun tanah milik Ibu Said tersebut sudah dijual dengan pemilik Toko Harapan, dan pada tahun 1977 saksi minta oleh Yaya milik Toko Harapan untuk membuat parit pembatasan antara tanah Yaya dengan tanah Ibu Busi, dan di lokasi tanah objek kita bukan lingkungan Wawuraha tapi lingkungan Lalowunu. Selanjutnya saksi Yuli Amir menerangkan bahwa objek kita terletak di Jalan Kairin Anwar, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Tuwatu, Kota Kendari, dengan batas tanah tersebut adalah sebelah selatan batasan dengan Jalan Kairin Anwar, sebelah barat berhadapan dengan tanah milik Ibu Busi, sebelah utara berhadapan dengan tanah milik Ibu Busi, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yaya Toko Harapan, dan luas tanah Ibu Busi lebar depan 105 meter dan panjang belakang 244 meter, bahwa dulu posisi tanah berbukit dan ditanami beberapa jenis pohon jati, jambu, dan mangga, namun saat ini tersebut sudah rata karena digusur. Bahwa Abu Said pernah menjual tanah sekitar lokasi tersebut kepada Toko Harapan, di mana lokasi tanah yang dijual tersebut berada langsung dengan tanah milik Ibu Busi. Bahwa sangat jelas keterangan saksi di atas, tindakan pembanding melakukan penggusuran dan menebang pohon-pohon tersebut tidak lain karena milik pembanding sendiri. Dan sangat keliru majelis hakim mengatakan perbuatan banding dengan menggusur dan menebang pohon tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dan objek tanah jual beli yang dilakukan oleh terbanding dan WOD Adini tidak jelas di mana lokasinya berada, karena sebelum pembelian terbanding kepada WOD Adini terdapat keterangan dalam bukti surat terbanding P1 yang menerangkan lokasi objek tanah yang jual Pak Yunus pada Tanah Kadir terletak di lingkungan Wawuraha dan objek sengketa berada di lingkungan Lalowunu, sehingga sangat jelas objek sengketa dan perkara aku bukan objek tanah yang diperjualbelikan oleh WOD Adini kepada terbanding, dan itu sangat jelas dilihat dari bukti surat terbanding
inkasu. Bukti surat T1, T2, T3 sampai dengan T10. Bahwa oleh karena perolehan tanah objek sengketa WODAD ini tidak jelas, baik secara historis maupun objeknya, maka jual beli antara terbanding dan WODAD ini cacat hukum. Maka seluruh tuntutan terbanding dan petitum selainnya tolak atau setidaknya gugatan banding tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 31 garing PDTG 2021 PNKDI tanggal 13 Desember tahun 2021 mengadili sendiri dalam provisi menolak permohonan provisi dari gugat, dan eksepsi menolak dan mengabulkan eksepsi gugat. Dalam pokok perkara menolak gugatan gugat untuk usulannya atau setidaknya menyatakan gugatan dapat diterima. 2. Menghukum terbanding garing penggugat membayar seluruh biaya perkara ini. Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang meriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini bertempat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Menimbang bahwa kuasa terbanding semula kuasa penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa kontra memori banding adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kesimpulan penggugat asal garing terbanding. 2. Bahwa uraian pembanding dalam memori bandingnya mengenai jadwal persidangan pemeriksaan sebat hakim dan perkara aku tidak melanggar hukum atau tidak salah menerapkan hukum. Ini hanya semata-mata alasan pembanding yang bukan merupakan alasan untuk banding. Karena kalau menang, pembanding tidak mungkin mengumumkan alasan ini, demikian pula pembanding harus penuh kesadaran secara cermat melihat bukti-buktinya sendiri yang diajukan persidangan. Seperti bukti T1, luas tanah 25 hektar adalah tidak masuk akal karena berdasarkan keterangan saksi-saksi gugat maupun saksi-saksi gugat yang terkait persidangan maupun fakta yang terkait pada saat pemeriksaan sempat tergugat tidak memiliki tanah seluas itu. Termaksud bukti T3 dan T4 serta T5 baru saja dibuat tahun 2019 dan tahun 2020 sehingga bukti pembanding tersebut sangatlah lemah menurut hukum. 3. Bahwa dalil pembanding yang mengemukakan gugatan gugat kurang pihak adalah tidak benar karena pihak yang digugat sudah jelas, yaitu tergugat asal garing pembanding. Sekarang ini hanya semata-mata alasan pembanding yang tidak logis karena berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi objek sengketa, Majelis Hakim dan perkara aku tidak melihat pihak yang datang keberatan pada saat pemeriksaan setempat. Malah tergugat menunjuk lokasi objek sengketa yang sama. Telah jelas pula yang muncul lokasi tanah milik terbanding adalah pembanding, sehingga pembanding saja yang digugat oleh terbanding dan perkara aku. Pihak lain itu hanya diada-adakan saja oleh pembanding supaya gugatan garing terbanding menjadi tidak dapat diterima. Ada merupakan alasan tidak benar menurut hukum dan harus dikesampingkan karena tidak ada satu alat bukti pun, baik bukti surat maupun bukti saksi atau alat bukti lain yang membuktikan bahwa ada pihak yang harus masuk dalam perkara ini. Oleh karena itu wajarlah menurut hukum apabila eksepsi gugat garing pembanding tidak diterima karena tidak ada alasan hukum yang membenarkan itu. Nomor 4. Balasan pembanding dalam perkara nomor 37 PDTG 2017 PNKDI Akbar menjual tanah pada PT Andalan Tekno Korindo tidak benar karena dalam perkara aku Akbar dalam kurung kemenangan banding berdasarkan hasil pemeriksaan yang diberikan bahwa di sebuah sumpah dan perkara menerangkan bahwa Akbar tidak pernah menjual pada perkara ini menggugat PT Andalan Tekno Korindo karena hubungan hukum sebagaimana disediasi Mahkamah Agung nomor 294 garing SIP garing 71 garing tanggal 7 Juli 1991 menyatakan bahwa gugatan harus diajukan orang yang punya hubungan hukum. Sutikno dalam bukunya Acara Perdata Indonesia halaman 33 dan seterusnya. 5. Bahwa perlu juga diketahui yang mulia Majelis Hakim bahwa tugas jawaban serta yang diajukan persidangan yaitu bukti T1, T3, T4 kesemuanya menjelaskan bahwa tanah objek sengketa adalah dari orang tua tugas garing pembanding padahal tidak ada bukti pun keterangan saksi-saksi menguatkan termasuk saksi Hania dan saksi Gunawan saudara kandung sendiri. Pembanding menerangkan bahwa di tanah Kamulang di bawah tanah mereka orang tua mereka bernama A tidak memiliki harta kota Kendari seluas termasuk tanah dan seterusnya. 6. Bahwa keberatan banding pada halaman mengatakan tanah objek sengketa
error becto, ada yang mengada-ngada, sangkaan yang dibanding oleh pembanding seakan benar padahal dalam setempat penggugat terbanding menunjuk objek sengketa, dimana pembanding menunjuk juga objek sengketa yang sama dan tidak terjadi error objek sengketa sehingga keberatan semacam ini harus dikesampingkan. 7. Bahwa surat bukti pembanding garing tergugat yaitu bukti 1 berupa surat keterangan tanah bertentangan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 tentang penerapan luas tanah dalam kurung LN 1960 nomor 14 TLN 5111 garis tengah 146 disebut mesti dilakukan keberadaannya karena satu tulisan batas di surat bukti 1 sebenarnya berlaku ejaan Suwandi yaitu bertuliskan batas-batas. 2. Surat bukti tergugat garing pembanding dalam kurung bukti 1 bagian bawah bertuliskan Kepala Desa Puwatu jangan bertuliskan Kepala Desa Praja Puwatu ini sesuai dengan Undang-Undang Perintah Desa tahun 1965. 8. Demikian pula bukti pembanding garing tergugat yaitu bukti T3 berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 593 garing 318 garing KWT garing Romawi 7 garing 2011 tanggal 31 Juli tahun 2011 dan bukti P4 berupa berita acara pindahan lokasi dan pengukuran lahan nomor 593 garing 318 garing KWT garing Romawi 7 garing 2011 tertanggal 26 Juli 2019 adalah tidak benar atau lemah menurut hukum karena bukti T3 dan T4 berasal dari bukti T1. Bukti ini pun suratnya baru saja dibuat tahun 2019 dan tahun 2020. Nanti sudah berperkara tahun 2017 dengan terbanding, penggugat baru pembanding mengurus surat tersebut. Ini semua kami serahkan pada Majelis Hakim yang mulia untuk menilainya. 9. Bahwa bukti pajak bumi dan bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan hak, tetapi merupakan bukti pembayaran pajak kepada negara. Dan siapa saja bisa mengurus pajaknya sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 34 K garing SIP garing 1960 tanggal 10 Februari 1960 menyatakan bahwa bukti atau pungutan pajak atau kohir bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah. 10. Inti pokok permasalahan banding dan banding adalah masalah tanah seluas 10.000 meter persegi. Dasar tergugat adalah sebagai warisan dari orang tuanya bernama La Uki seluas 25 hektar. Fakta persidangan dari keseluruhan berbatasan maupun yang berdekatan dengan tanah bisnis kita adalah milik orang lain termasuk perkara nomor 81 PDTG 2015 NKDI Junto Putusan nomor 7 PDT G12 PTKDI Junto Putusan Mahkamah Agung RI nomor 3358 K garing PDT garing 12 dalam kurung bukti P15, P16 dan P17. Dikuatkan lagi dengan keterangan saksi-saksi penggugat yaitu saudara kandung Busi dalam kurung pembanding yang bernama Hania dan Gunawan serta kemenakan Busi dalam kurung pembanding yang bernama Akbar menyatakan di bawah sumpah bahwa orang tua mereka yang bernama La Ugi tidak punya warisan tanah di kota Kendari karena orang tua La Ugi dahulu tinggal dan meninggal di Sulawesi Tengah. Apalagi yang kita permasalahkan kalau model ini jangan sampai menggunakan yang salah dan menyalahkan yang benar adalah kebatilan selama-lamanya. Berdasarkan alasan dan dalilan tersebut di atas terbanding garing penggugat mohon pada Pengadilan Tinggi Kendari CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutuskan sebagai berikut: mengadili dan profesi mengabulkan permohonan posisi dan terbanding garing penggugat. 2. Dalam eksepsi menolak eksepsi pembanding garing tergugat, membebankan biaya perkara kepada pembanding garing tergugat. 3. Dalam pokok perkara menolak permohonan pembanding seluruhnya, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 31 PDTG 2021 garing PNKDI tanggal 13 Desember 2021 membebankan biaya perkara kepada pembanding tergugat. Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian memori banding dan kontra membanding yang diajukan pasal kedua belah pihak berperkara hingga telah temuan dan terbaca secara lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan pasal pembanding, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut. Dalam provisi menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara dengan seksama terhadap tuntutan dan provisi, bahwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Oleh karenanya, pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dan memutus tuntutan provisi karena dalam perkara ini. Dengan demikian, tuntutan dan provisi harus dikuatkan. Dalam eksepsi,
Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan pembanding semula gugat mengenai satu, gugatan kurang pihak, dan kedua, tentang gugatan kabur, maka setelah majelis hakim tingkat banding membaca dengan seksama pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap eksepsi yang terkait dengan gugatan kurang pihak dan gugatan kabur, ternyata telah dipertimbangkan pula dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama dan telah meletakkan dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangannya. Oleh karenanya, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan memutus tuntutan dan eksepsi ini. Dan dengan demikian, keberatan dan eksepsi pembanding semula gugat harus dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa di dalam memori bandingnya, pembanding semula gugat menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana dalam putusan halaman 35 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pokok permasalahan pertama dalam hal ini terjawab, yaitu benar, penggugat telah melakukan jual beli tanah dengan Mbak Ode Adini Kadir. Dengan demikian, petitum penggugat pada poin kedua layak untuk dikabulkan. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 34 menyatakan bahwa berdasarkan bukti P3 berupa surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanggal 22 Oktober tahun 2003, diperoleh fakta bahwa penggugat telah membeli tanah objek sengketa dari Mbak Ode Adini Kadir dengan harga 40 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah mengabulkan begitu saja petitum gugatan penggugat pada poin kedua tanpa memperhatikan serta tidak menerapkan standar hukum pembuktian yang tepat dan benar dalam perkara ini, di mana dalam pembuktian saksi terbanding Agus menyatakan pada tahun 1994 diminta oleh penggugat garing terbanding untuk menanam pohon-pohon dan keterangan saksi opung pada tahun 1999 diminta oleh penggugat garing terbanding oleh saksi Agus untuk membuat gorong-gorong di tanah objek sengketa, sehingga pengolahan tanah objek sengketa dapat oleh terbanding sebelum adanya penjualan dari Mbak Ode Adini Kadir, karena penjualan tersebut dilakukan di tanggal 22 Oktober 2003 berdasarkan bukti 3. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan baik dan benar keberatan pembanding sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya yang terkait dengan berkas tempat dan bukti P2, P3, P4, P5, P10 dan juga bukti T1, T2, T3, T4 dan T5 serta bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang relevan dengan pembuktian dan telah pula meletakkan dasar hukum yang menjadi landasan hukum pertimbangannya, yaitu sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusnya Pait halaman 28 sampai halaman 32. Menimbang bahwa terhadap keberatan pembanding semula gugat yang menyatakan dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana dalam putusan halaman 36 yang pada pokoknya berbunyi, menimbang bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa gugat telah melakukan perbuatan hukum karena telah masuki dan menggusur tanah dengan menggunakan bulldozer di atas tanah milik penggugat. Selanjutnya, menimbang bahwa dalil gugatan penggugat tersebut disangkal oleh gugat dengan dalil bahwa gugat memperoleh tanah tersebut secara turun-temurun, sehingga tidak ada fakta hukum yang menunjukkan gugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terkait dengan alasan adanya perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan baik dan benar, serta menyatakan bahwa pembanding semua gugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memasuki dan menggusur tanah dengan menggunakan bulldozer di atas tanah milik terbanding semula penggugat tersebut, yaitu sebagaimana yang telah diuraikan dan putusannya Pait halaman 34 dan 36. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat di atas, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menurut provisi, eksepsi, dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan terbanding semula penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar terkait dengan status kepemilikan tanah dan perbuatan hukum yang disingkatkan sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusannya. Oleh karenanya, pertimbangan hak
Oleh karenanya, pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh pengadilan tingkat banding untuk memutus perkara aku, kecuali berkaitan dengan pertimbangan yang mengabulkan tuntutan penggugat pada petitum nomor 4 yang menyatakan menurut hukum bahwa apabila ada penjualan penggugat kepada pihak lain atas tanah objek sengketa agar segala surat-surat yang ada hubungannya dengan pengalihan hak tanpa izin dan sepengetahuan berbanding semula penggugat dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Menimbang bahwa dalam gugatannya berbanding semula penggugat menuntut agar dinyatakan menurut hukum bahwa apabila ada penjualan pembanding semula penggugat kepada pihak lain atas tanah objek sengketa agar segala surat-surat yang ada hubungannya dengan pengalihan hak tanpa izin dan sepengetahuan berbanding semula penggugat dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Menurut pengadilan tingkat banding, bahwa tuntutan tersebut terlalu berlebihan karena berdasarkan bukti-bukti baik saksi maupun surat bukti dari kedua belah pihak tidak terungkap adanya fakta yang membuktikan adanya penjualan pembanding semula penggugat kepada pihak lain atas tanah objek sengketa dan adanya surat-surat yang ada hubungannya dengan pengalihan hak tanpa izin dan sepengetahuan berbanding semula penggugat. Menimbang bahwa dengan demikian tuntutan terbanding semula penggugat pada petitum nomor 4 yang menuntut agar dinyatakan menurut hukum bahwa apabila ada penjualan penggugat pada pihak lain atas tanah objek sengketa agar segala surat-surat yang ada hubungannya dengan pengalihan hak tanpa izin dan sepengetahuan berbanding semula penggugat dinyatakan tidak berkekuatan hukum patut untuk ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan dengan di atas pengadilan tinggi belum perbaiki amar putusan pengadilan negeri Kendari nomor 31 PDTG 2021 PNKDI tanggal 13 Desember tahun 2021 yang bunyi selengkapnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan bawah ini. Menimbang bahwa karena putusan pengadilan tingkat banding perbaiki amar putusan pengadilan tingkat pertama, maka pembanding semula penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum bayar biaya perkara dan kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan bawah ini memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang peradilan umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Written Question Tablet tahun 1927 nomor 20 tahun 7, Reglement untuk luar Jawa dan Madura pasal 155 sampai dengan pasal 205 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 31 Perdata Gugatan 2021 PN Kendari tanggal 13 Desember 2001 yang dimohonkan banding tersebut sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Dalam provisi, menolak gugatan provisi dari terbanding semula penggugat. Dalam eksepsi, menolak eksepsi pembanding semula tergugat. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan terbanding semula penggugat untuk sebagian, menyatakan menurut hukum tanah sengketa seluas lebih kurang 10.000 meter persegi dahulu terletak di Kelurahan Puatu, Kecamatan Puatu, Kota Kendari, saat ini terletak di Kelurahan Puatu Londo, Kecamatan Puatu, Kota Kendari dengan batas-batas dahulu berbatas sebelah utara berbatas dengan tanah Dr. Andus Kadir, sebelah timur berbatas dengan tanah Saudara Yaya, sebelah selatan berbatas dengan jalan Hairil Anwar, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Laude Mayoro, dan saat ini batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatas dengan Kintal Saudara Dr. HLM Ijat Panarpa MC, sebelah timur berbatas dengan tanah milik Saudara Yaya, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Hairil Anwar, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Saudara Haji Lukman Har, adalah sah tanah hak milik terbanding semula penggugat. 3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan pembanding semula tergugat memasuki dan menggusur tanah dan tanaman jambu air, pondok, pohon kapuk, pohon mangga dengan menggunakan bulldozer, dan selain daripada itu tergugat juga telah menyuruh orang lain untuk menebang pohon jati putih dan jati biasa dengan menggunakan chainsaw tanpa seizin dan sepadan pohon selaku pemilik tanah sengketa adalah perbuatan melanggar hukum atau kontragmatik dan sehingga sangat merugikan terbanding semula penggugat. 4. Menghukum pembanding semula tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan tanah sengketa kepada terbanding semula penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun
jika perlu dengan bantuan kepolisian. Menghukum pembanding semula. Nomor 5, menghukum pembanding semula tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar 500 ribu rupiah setiap hari apabila pembanding semula tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya terhitung sejak hari tergugat dia lalai memenuhi isi putusan dalam perkara yang menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah 150 ribu rupiah. 7. Menolak gugatan terbanding semula penggugat untuk selain dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 oleh kami, Dr. Ponto Sependi SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Usman SHMH dan Joni Iswantoro SHMO masing-masing sebagai anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota serta Imadi Ardana SH Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara nomor 7 Perdata 2022 Pengadilan Tinggi Kendari kami nyatakan selesai. Sidang ditutup. Persidangan perkara perdata nomor 7 PDT 2022 PT KDI telah selesai. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara meninggalkan ruangan persidangan.